Halo sobat-sobat Karitas, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, senang sekali kita bisa ketemu lagi di KESI, Podcast Edukasi Karitas Hospital KM7. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan yang pastinya relate dengan kehidupan sehari-hari dan tentunya bersama dengan para expert di bidangnya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan salah satu dokter spesialis penyakit dalam dari Karitas Hospital KM7 yang luar biasa sekali. Dan mungkin banyak nih yang udah pernah konsul sama beliau. Hari ini kita bersama dengan Dr. Kosma Budi Sihaan, SPPD Finasim. Selamat siang dokter. Selamat siang Dokter Mada. Oke, gimana dok kabarnya hari ini? Baik, sehat luar biasa. Luar biasa sekali ya dokter. Baik dokter, terima kasih sudah mau bergabung di episode kali ini ya dok ya. Oke, nah dok, bertepatan dengan tanggal 29 Mei nanti itu hari lanjut usia nasional dokter. Nah, hari ini kita akan bahas tentang topik masalah kesehatan pada lansia atau kelompok geriatri dokter. Nah, kalau bicara tentang lansia pasti banyak yang berpikir kalau arahnya lansia itu ke sakit-sakitan, keterbatasan fisik gitu ya dok. Nah, tapi kehidupan lansia ini sebenarnya bisa diusahakan ya dok untuk kualitas hidup yang lebih baik. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang berbagai masalah kesehatan pada geriatri dan juga cara mencegah atau mengatasinya dan juga hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup dari lansia. Seperti itu ya dok? Ya. Oke dokter. Sebelum kita lebih jauh bahas tentang masalah kesehatan pada geriatri atau kelompok lansia, boleh dok kira-kira batasan umur dari lansia itu sebenarnya mulai dari umur berapa sih dok? Kalau lansia itu sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah itu 60 tahun ke atas. Oke, 60 tahun. Itu kalau geriatri itu asal katanya dari gerontologi ya, ilmu tentang orang tua, penuaan. Jadi itu dimulai dari umur 60. Itu kalau dia mempunyai 2 penyakit yang kronis itu dianggap penyakit geriatri. Kalau umur 70, 1 saja kronis, itu geriatri. Penyakit kronis itu penyakit yang tidak mungkin hilang lagi. Oke. Itu boleh karena degeneratif atau memang karena usia. Seperti diabetes, stroke yang menahun, ginjal, jantung, rematik yang menahun, ya, gangguan kognitif atau ingatan, juga kelainan fungsi tubuh yang lain itu ya. Kalau satu aja sudah diderita orang 70 tahun, dia sudah dianggap penyakit geriatri itu. Nah, itu yang jadi concern kita. Sebenarnya dalam penyakit medis itu kita dibagi 2, antara medis yang tidak memakai pisau, itu penyakit dalam. Kemudian memakai pisau itu yang bedah. Kemudian dari penyakit yang tidak memakai pisau itu dibagi 2, sekarang 3. 2 itu satu anak sampai umur 16. Berkembangnya waktu ternyata orang dewasa pun terbagi 2, antara orang dewasa yang produktif dan geriatri. Geriatri itu 60. Karena perbedaan-perbedaannya banyak sekali. Di atas 60 dosis obat harus dikurangi, disesuaikan dengan kondisi jantung, kondisi paru-paru, kondisi ginjal, dan lain-lain. Jadi masa hidup manusia ini terdiri dari anak-anak, diurus oleh dokter anak. Dokter anak. Bisa sampai 18 tahun. Penyakit dalam sampai 60 tahun. Seharusnya di atas penyakit dalam itu ada spesialis khusus geriatri. Tapi sekarang baru cabangnya penyakit dalam geriatri. Harusnya ada dokter khusus geriatri semua. Jantung geriatri, ginjal geriatri. Itu semua ada itu nanti mungkin perkembangannya. Karena kita akui sekarang jumlah orang tua itu tambah banyak. Bahkan di negara maju seperti Jepang lebih banyak orang tua mungkin daripada bayi yang baru lahir. Karena anak-anak muda di negara maju takut menikah. Anaknya paling satu. Zaman dulu kayak kakek saya anaknya 12. Betul. Saya cuma 3, itu pun sudah melanggar peraturan. Harusnya 2 ya. 2 anak cukup. Ya, apalagi 1. Jadi berkurang dia itu. Padahal orang tua tambah lama tambah sehat. Jadi jarang yang meninggal di bawah umur 60. Harapan hidup Indonesia kan di atas 60 sudah. Iya. Jadi banyak yang di atas 60 sekarang. Jadi orang-orang tua ini harus diperhatikan karena dia juga mempunyai kondisi tubuh yang menurun, tetapi belum tentu sakit. Tapi kalau dia sudah sakit, pasti sakitnya kronis. Nah itu, jadi memang padahal anak-anaknya kalau mau, kalau
pengennya itu orang-orang tuanya ini tetap sehat dan bisa mengurus diri sendiri lah, paling nggak Mandiri. mandiri. Jadi walaupun mereka sudah tua, ada penyakitnya, tapi bisa mengurus dirinya sendiri. Bisa hidup mandiri gitu ya dok. Oke dokter, kalau dari praktik sehari-hari dokter tadi kan dokter banyak sebutkan ya dok berbagai macam masalah kesehatan pada kelompok geriatri ini dok. Yang paling sering dokter jumpa itu apa sih dok masalah kesehatannya? Kalau yang paling umum yaitu ya penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, rematik, penyakit darah tinggi dan stroke itu mirip-mirip ya. Sindroma metabolik itu jantung, diabetes, stroke, ginjal kronis itu satu kelompok itu. Metabolik, kemudian otot yaitu otot dan kaki itu rematik kurang lebih itu ya. Kemudian ya masalah pernapasan. Karena kebanyakan di Indonesia banyak perokok dulu waktu muda kan. Iya betul. Ibu-ibunya juga walaupun udah ngerokok, kalau suaminya ngerokok ikut-ikutan dia ngerokok. Jadi perokok pasif. Jadi masalah asma juga karena polusi, PPOK gitu ya. Itu sudah umum dan ya sepertilah akhirnya otot-otot sendi yang kaku, pengapuran, osteoporosis. Nah itu yang paling umum, tiga itu: metabolik, pernapasan, sama otot dan tulang. Oke, metabolik, pernapasan, otot dan tulang ya dok ya. Nah dok, kan banyak sekali mungkin orang-orang atau masyarakat di rumah itu yang menganggap kalau oh ya sudah kalau lansia sakit itu wajar gitu dok. Jadi sering nggak dibawa berobat rutin gitu dok. Dampak jangka panjang itu apa sih dok kalau lansia yang punya penyakit kronis diajak berobat rutin gitu sama keluarga? Kalau sekarang kan sebagian besar penduduk Indonesia kan sudah dicakup dengan BPJS. Betul. Ya itu biasanya memang harus yang rutin itu harus dibawa berobat. Tapi kalau memang males bawa ke rumah sakit, dia harus secepatnya bikin stabil dan bisa pakai buku. Dia nanti paskes di tempat juga bisa pakai buku Prolanis itu namanya. Jadi tetap harus jangan sampai putus obat. Tapi obat-obatnya juga harus yang benar-benar perlu. Karena kalau lebih dari 5-6 obat itu kadang-kadang bisa mengganggu ginjalnya kalau tidak diperhatikan dengan baik ya. Jadi kita jangan salah, obat oleh orang tua itu kalau sudah sakit biasanya lebih dari 6 tuh. Betul Ya, dokter, iya. lebih dari 6. Jadi kadang-kadang belum makan nasi sudah kenyang orang tuanya makan obat. Hanya makan obat. Jadi kadang sering juga lambung juga jadi sakit. Betul, iya sering dok. Ya, karena obatnya banyak. Betul. Jadi teknik makan obat juga nanti dikasih tahu, mungkin jangan sekaligus langsung 6. Nah, satu dulu atau dihancurkan atau dicampur dengan pisang atau serempak dengan apa gitu. Jadi bikin lambungnya jangan pedih atau makan agar-agar dulu gitu. Jadi itu yang kita perlu kasih tahu bahwa kalau sudah penyakitnya sudah kronis lebih dari 2 itu harus berobat terus, paling naik turun dosisnya nanti diatur. Tapi kalau tidak dibawa obat sama sekali ya bagaimana ya, itu berarti sudah pasrah orang tuanya. Tinggal nunggu istilahnya, nggak boleh seperti itu. Kalau masih mau ngurusi orang tua ya harus dibawa berobat. Ya paling kalau repot ke rumah sakit kita minta pakai buku yang untuk Prolanis itu sudah dibantu oleh dokter-dokter yang di Paskes tingkat 1. Ya. Oke, berarti sudah dipermudah ya dok sebenarnya. Iya, jadi kalau dibilang tidak ada biaya ya kalau dia memang sudah tercover dengan program jaring sosial itu nggak ada omongan nggak mungkin lagi nggak bisa berobat, pasti bisa berobat, tapi memang harus cari tempat yang benar-benar bisa mengurusin orang-orang tuanya ini. Betul. Gitu. Jadi kalau kita mengurusi orang tua dengan cara kronis, ya itu ada cara pakai Prolanis, cari rumah sakit yang ngerti tentang orang tua. Jadi ada yang orang tua tuh kalau kita bentak-bentak sedikit aja nggak mau lagi dia berobat. Gitu. Jadi kita harus cari tanda kutip rumah sakit atau tempat kesehatan yang sayang orang tua gitu, yang murah senyum lah petugas kesehatannya ya.
Oke dokter. Nah dok, di rumah sakit kita sendiri kan sudah mulai dibedakan ya dok ya antara pasien dewasa biasa dengan pasien geriatri ya dok ya. Nah untuk perawatan antara pasien geriatri dengan pasien dewasa biasa tuh perbedaannya apa sih dok? Kalau geriatri yang pasti kita harus melihat resiko-resiko pada geriatri. Misalnya resiko jatuh, misalnya di rumah sakit memang sudah dikasih tempat pembatas. Kalau ke kamar mandi harus ditemani. Di dinding-dindingnya ada tempat untuk pegangan itu, karena orang tua itu sering juga kognitif atau keseimbangan di otaknya juga berkurang, jadi mudah goyang gitu ya, vertigo atau mual. Nah itu jadi begitu. Sebaiknya juga di rumah, kalau pemirsa ada orang tua yang di rumah, rumahnya juga ada tempat-tempat untuk pegangan. Itu dinding-dindingnya itu ada tempat kayak pegangan lah, di dindingnya ada tempat untuk bersandar atau pegangan gitu ya. Ada orang tuanya dikasih tongkat yang ada kakinya itu. Ada kakinya. Kaki tiganya itu. Nah itu ya, itu yang perlu diperhatikan, resiko jatuh, terus kemudian resiko lupa. Orang tua tuh paling sering lupa makan obat. Oh iya dok. Lupa makan obat. Ini serba susah nih. Kalau dia paling bahaya tuh kencing manis, itu diabetes. Oh iya. Kalau dia lupa makan obat apa enggak, mungkin belum ya, dimakannya lagi bisa ngedrop gulanya. Iya. Gulanya ngedrop. Nah itu juga harus untuk anak-anak didampingi orang tuanya untuk makan obat. Kalau misalnya dia lupa makan obat sudah atau belum, ya bagusnya dianggap sudah dulu dah. Lebih baik dianggap sudah. Iya, kan? kalau dia diulanginya makan lagi bisa keracunan. Iya betul. Jadi double dosisnya. Iya, kalau dia lupa paling agak keluhannya agak ada dulu, tapi untuk dosis berikutnya 8 jam kemudian dia makan lagi, tapi diingetin tetap. Ya itu paling sering, lupa makan obat. Nah kemudian lupa nahan kencing. Ya kalau lupa nahan kencing itu biasanya ya kita kasih, kalau di rumah sakit biasanya selang kencing atau dikasih popok dewasa. Tapi itu juga diatur supaya jangan sampai terjadi dekubitus di sini ya, koreng kalau terlalu basah gitu. Kemudian susah menahan BAB itu karena pada orang tua. Ya itulah penyakit-penyakit pada orang tua ya. Oke dokter. Nah dok, dengan adanya risiko jatuh di pasien lansia ini dok, mungkin banyak juga keluarga yang sedang merawat pasien lansia mikir kayak, oh ya udah diistirahatin aja, diimobilisasi aja, nggak usah banyak gerak. Nah sebenarnya tindakan ini tuh tepat nggak sih dok? Atau malah justru akan menimbulkan efek lain atau masalah lain di kemudian hari dokter? Sebaiknya lansia itu tetap melakukan aktivitas ya, karena ada beberapa contoh itu lansia yang tadinya tirabaring, kemudian dilatih beban, ada latihan beban dikit-dikit gitu, lama-lama dia bisa mandiri. Jadi yang paling kita takutkan pada lansia ini sebenarnya kalau dia kehilangan massa otot. Oh, kehilangan massa otot. Massa otot dengan massa tulang kalau dia imobilisasi. Jadi kalau dia tidak bergerak, otot dan tulangnya itu berkurang masanya. Jadi dia bisa saja jadi tambah tidak berdaya gitu. Tapi kalau kita latih misalnya dengan gerakan-gerakan ringan, bisa aja nanti dia jadi mandiri lagi kalau dia otot dan tulangnya kembali menjadi kuat lagi gitu. Jadi ada beberapa, kalau kita lihat di media sosial tuh ada salah satu dokter tulang atau dokter itu yang melatih ibunya yang tadinya tirabaring, dilatih fitness malah. Wah. Beban yang dari ringan sampai bisa ngangkat yang sudah 5 kilo kayak gitu. Sekarang dari yang tadinya perlu tongkat, perlu digotong-gotong, sekarang sudah bisa jalan sendiri, nyuci lagi ya, karena massa ototnya dengan massa tulangnya kembali. Memang itu studi satu kasus, tapi memang seperti itu. Orang tua itu kalau dia massa ototnya bagus, juga yang muda-muda nih, muda-muda jangan sampai kurang olahraga, karena kalau begitu dia tidak olahraga di umur 50-60 kurang massa otot, langsung lemes semua, jadi patah kaki, patah tulang itu sering. Tapi kalau dia rajin
olahraga beban orang tua walaupun ringan gitu ya, olahraga beban, minum susu, cukup sinar matahari, tulang-tulangnya kuat. Tidak, yang paling kita takut tuh kalau umur 70-an itu patah tulang spontan. Fratur spontan di sini gitu. Dia patah sendiri. Nah, itu kalau tidak pernah melakukan aktivitas fisik. Nah, itu yang kita sangat takut sebenarnya. Jadi kalau sudah sampai patahnya bukan cuma satu, patahnya banyak gitu. Mau dioperasi disambung lagi juga susah. Karena itu, jadi jangan sampai. Jadi intinya kalau sudah berencana dalam tanda kutip bercita-cita hidup umur 80-90, tulang-tulang dengan otot harus kuat. Nah, jadi dari awal harus latihan ya, push up atau latihan ringan beban ini, lari-lari pagi, berenang, bersepeda 3 kali seminggu harus itu, biar otot kita dengan masa tubuh kita, masa tulang tidak cepat hilang. Jadi harus tetap aktif, tapi tetap menjaga supaya nggak jatuh gitu ya, Dok ya. Iya. Tetap jaga masa tulang dan juga masa otot gitu ya, Dok. Juga makanannya harus bergizi, cukup protein ya. Jadi cukup makan telur. Kalau sudah terlalu tua jangan banyak makan nasi lagi, karbohidrat kurangi. Harus banyak protein, telur, ikan. Nah, itu Ikan ya. ya, Dok. Kalau protein dari daging, Dok, gimana, Dok, untuk pasien lansia? Ya masih bisa juga asal dagingnya benar ya gitu ya. Tapi memang disarankan tuh telur, ikan, susu gitu. Kalau nggak ada diabetes. Kalau dagingnya benar yang apa ya? Nah, daging asnya itu. Oke, Dokter. Tadi kan kita bahas soal aktivitas fisik ya, Dok. Tadi dokter sempat sebutkan salah satunya bersepeda. Sebenarnya aktivitas fisik lain yang mungkin aman dan boleh dilakukan pada lansia ini apa aja, Dokter? Kalau olahraga itu sebenarnya 2 tujuannya ya, kurang lebih yang ini yang utama. 1 untuk jantung, Oke. 1 untuk masa otot dan tulang. Oke. Kalau jantung itu yaitu tadi sepeda, lari-lari pagi, jogging. Kalau jalan cepet. Kalau jalan lambat kayaknya Nggak terlalu signifikan ya, Dok? nggak signifikan. Berenang, sepeda, jalan cepat, lari ya. Itu tujuannya meningkatkan denyut jantung. Jadi kalau tujuannya itu harus denyut jantung. Makanya kalau jalan santai jantung kita nggak naik. Kecuali pas kita jalan santai ada tembak orang, ada lagi di depan. Tapi kalau nggak jalan santai itu mau sejam juga denyut jantung nggak naik. Betul. Nggak tercapai itu ininya naikkan heart rate. Makanya kalau olahraga yang benar kan cek nadi sebelum dan sesudah. Kalau jalan santai kayaknya jangan-jangan nadinya malah turun. Karena santai. Iya, jadi kalau mau jalan cepet. Nah, kalau jogging lari ya agak hati-hati. Nah, untuk orang tua mungkin lebih ditekankan beban. Ya, dia untuk masa otot dengan tulang. Untuk jantungnya ya dia cukup ya dengan bergerak itu jantungnya juga ikut bergerak. Tapi lebih utama dia masa otot dan tulang. Untuk jantungnya dia cari yang tidak gravitasi, tidak low impact istilahnya. Jadi sedikit benturan. Kalau lari sama jalan cepat mungkin ke resiko untuk benturannya tinggi. Jadi dia mungkin sepeda statis. Kalau sepeda di jalan juga mungkin benturan dengan orang ya, sepeda statis atau berenang karena itu low impact. Low impact ya. Itu kalau untuk olahraga untuk orang tua ya. Kalau yang latihan beban tadi, Dok, kira-kira maksimal yang bisa ditanggung lansia itu bebannya berapa, Dok? Ya, yang ringan-ringan dulu lah. Kalau memang tidak ada beban, dia paling seperti ini di tembok ini. Coba kelihatan tidak ada tembok kita. Nah, kayak gini dia paling. Gini. Ini kan beban ya, sudah berat badannya sudah beban tersendiri. Oh, jadi menahan beban berat. Ya, gini aja. Ya, dia sudah agak kuat baru 2 kilo gitu. Naik bertahap gitu. Bertahap. Ya sampai yang kayak kita itu kita lihat itu kalau ada nenek-nenek umur 70, dia narik beban yang entah 5 kilo, 10 kilo itu beberapa menit sampai setengah jam bisa gitu. Dan dia ototnya muncul lagi gitu. Bisa. Kadang-kadang mungkin kayak apa efek. Iya, rupanya memang benar. Memang betul. Iya, dari yang tadinya lemes gitu, jadi bisa sebenarnya dilatih lagi. Jadi yang tubuh yang sudah sangat tidak berdaya itu kalau dilatih dengan sabar ya bisa lagi dia punya masa otot lagi. Tetap bisa ya, Dok ya. Iya, kalau ini bebannya itu aja dulu push up sambil push up berdiri ya Pak istilahnya. Beban badannya itu push up ya.
atau gini pakai di meja yang stabil kan gini dia. Nah, gitu. Nanti tangannya ini ototnya ada sendiri nanti. Mulai kebentuk ya dok ya. Iya. Untuk durasi sama frekuensi olahraga untuk lansia ini sebaiknya berapa kali dokter? Ya sama kayak orang biasa lah. Orang biasa. 3-5 kali seminggu 30 menit. 30 Tapi menit. kalau orang lansianya sudah sangat tidak berdaya ya berguyur istilahnya kan pelan-pelan. Iya. Dari yang ringan-ringan dulu sampai dia kalau sudah agak stabil baru mulai naik gitu. Tidak bisa langsung ya. Jadi pelan-pelan ya dok ya. Oke dokter. Tadi dokter juga ada sebutkan kalau lansia itu mudah lupa ya dok ya. Termasuk mudah lupa minum obat gitu. Nah, kapan sih dok mudah lupa ini dianggap wajar dan kapan memang kita harus aware kalau ini mudah lupanya udah terlalu parah deh dok dan harus mencari bantuan medis gitu dokter? Ya nanti anaknya bakal tahu ya kalau lupanya itu sudah sangat mengganggu itu ya, sudah banyak setiap hari itu bisa kelupaan satu atau dua kondisi yang bisa membahayakan, yang langsung bawa ke ahli yang dibutuhkan, yang bisa ahli jiwa, ahli saraf gitu, atau ahli penyakit dalam bisa juga, karena ada bisa diukur juga itu ininya dengan alat tertentu. Karena lupa ini bisa dilatih lagi juga kan. Iya kan, kalau lupa itu kan bisa ada senam otaknya gitu, kayak ngisi TTS kayak apa. Yang paling penting itu disarankan sekarang jangan supaya cepat lupa. Ya orang tua itu sebenarnya kalau jangan cepat lupa itu harus melakukan aktivitas otak. Oh, apa tuh dok? Kayak membaca, Baca. nulis. Oh, nulis juga bisa. Iya, dari dia perjalanan hidup, dari dia bayi kalau perlu, dari masa kecil tulis. Siapa tahu bagus bisa dijadikan buku. Oh, Iya, betul. yang paling bagus kita sekarang mencegahnya dulu gitu ya. Untuk orang-orang tua yang pedagang sih, dia kalau masih ngitung duit, saya pikir enggak Iya, kalau akan lupa ya dok. itu orang tua yang tadinya pedagang, dia jangan berhenti pedagang kayaknya, karena harus ngitung duit terus dia. Oh iya. Kalau dia ngitung duit kayaknya lumpanya enggak. Iya, Kayak betul. itu makanya susahnya kalau yang nggak banyak duit, jadi Nggak banyak duit. dia ngitung apa? Dia ngitung apa betul? Nulis namanya. ya, nulis puisi kayak nulis apa ya itu. Jadi jangan berfokus kalau sudah lupa atau apa, sekarang mencegah lupa deh. Mencegah lupa. Iya, kalau sudah sering lupa ya bawa ke dokter lah, kita kasih ada obat yang menaikkan ingatan atau senam otak. Tapi sebelum lupa itu yang penting. Ya bagi yang masih muda, ya itu bagusnya yang sering ngitung duit, tetap ngitung duit. Jadi kerja sambil recalling otak Iya, juga ya, dok ya. iya. Jadi penting sekali untuk memori ini ya dok ya. Oke dokter. Nah dok, lansia ini kan juga cenderung yang sering ditemui itu nafsu makannya mulai menurun dokter. Nah pastikan yang ditakutkan tuh nanti kekurangan nutrisi nggak nih lansia? Apa sih dok tanda-tanda kalau lansia tuh udah memulai kekurangan nutrisi gitu? Ya kalau dia mulai kekurangan nutrisi, dilihat dari kulitnya atau tubuhnya dehidrasi gitu ya. Terus ya mata ototnya berkurang ya. Terus ya mulai dia tidak nafsu makan itu. Pertama ya banyak juga sih memang yang masak di rumah nggak enak katanya. Ada masakan nggak enak ya dok? Itu nggak bisa dipungkiri. Oh, iya. Jadi kadang-kadang orang tua itu satu makanannya nggak enak ya kita cari yang bisa masak atau konsultasi ke tempat dokter gizi klinik gitu ya. Gizi klinik. Ya tentang makanan yang memancing enak, atau kita bawa ke tempat yang enak. Jadi orang-orang tua tuh kadang-kadang kita bawa makanan dari rumah, kita ke taman gitu, kayak bayi lagi kita kasih makan di situ. Jadi nanti kelihatan kalau dia kulitnya ini kan kelihatan tuh. Kalau ini kan jatuh nih. Orang tua tuh ada yang kulitnya tuh lambat, turgor namanya. Turgor ini sudah mulai tidak bagus ya. Mukanya mulai kerutannya tuh udah mulai banyak. Itu berarti sudah jelek itu rehidrasi di badannya. Karena kulit ini harusnya dalam beberapa 2 sampai 4 minggu harus berganti dia. Oh, Tapi regenerasi. pada orang tua ya apalagi yang dehidrasi, dia nggak berganti-ganti, jadi cepat keriput, dia tetap kering dia. Jadi itu yang kita lihat dari orang tua ya. Oke dokter. Dok tadi kan dokter sebutkan soal kalau lansia ini butuh protein lebih banyak ya dok dibandingkan sama karbohidrat. Kalau untuk sayur-sayuran dan serat itu seberapa butuh sih dok untuk lansia ini? Kita lihat juga status
kimia darahnya. Kalau misalnya dia asam uratnya tinggi, memang kita harus mengurangi seperti sayuran yang berwarna hijau gitu ya. Kalau dia asam uratnya normal ya boleh makan sayur. Serat itu kan bisa dari sayur, bisa dari rumput laut atau agar-agar, bisa dari buah gitu ya. Kemudian bisa juga dari yang daging juga ada serat, tapi lebih banyak seratnya itu di buah dengan sayur. Tapi lihat status asam uratnya lagi gitu Asam ya. uratnya, oke. Kalau asam uratnya tinggi itu harus dihindari. Tapi memang lebih bagus banyak di sayur itu. Kalau dia bisa makan sayur tidak menyut-menyut, karena banyak orang tua tuh paling sering sakit di sendi-sendinya itu kalau habis makan sayur hijau, kacang-kacangan, Seafood. ya kepiting, udang, ikan laut. Nah itu suka menyut-menyut katanya. Nah, karena dia nggak tahan dengan protein dari laut mungkin ya. Itu jadi bisa juga disarankan banyak sayur dengan buah, asal giginya kuat. Ini kan takutnya giginya nggak kuat lagi untuk ngunyah gitu. Iya, betul. Tuh. Nah dok, kalau misalnya yang kan banyak gigi yang udah tanggal di lansia tuh dok ya, boleh nggak sih dok kalau misalnya nanti buahnya atau sayurnya tuh dibuat kayak jus gitu dokter? Ya kalau memang sudah giginya tanggal ya di jus aja, memang lebih bagus itu. Jadi bagus ya dok ya? Oke dokter. Nah dok, salah satu tadi yang dokter sebutkan juga itu adalah sulit nahan kencing ya dok ya. Tadi kan ada pakai pampers ya dok ya, tapi ada risiko untuk dekubitus. Nah, luka dekubitus ya dok, karena tekanan ya dok ya. Nah itu untuk mencegahnya gimana sih dok caranya dok? Nah kalau lansia yang pakai pampers atau popok dewasa itu dia harus sering miring ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau misalnya setiap setengah jam miring ke kanan gitu, terus tidur setiap itu setengah jam lagi miring lagi ke kiri beberapa menit, itu untuk mencegah tekanan yang terus menerus di daerah punggung. Dia membuat nanti kan ada keringat, nanti jadi benyek kayak orang Palembang bilang apa, kulitnya itu mudah terkelupas, nanti masuk bakteri ke situ ya jadi infeksi, itulah jadi ulkus dekubitus. Kalau sudah ada ulkus itu waduh susah, itu bisa mingguan itu nyembuhinnya itu. Perawatannya lebih susah ya dok ya? Oke dokter. Nah kalau misalnya sulit nahan BAB itu juga sama ya dok ya, berarti kita penanganannya bisa pakai pampers nanti, tapi harus tetap memperhatikan risiko dekubitus gitu ya dok ya? Oke dokter. Nah dok, lansia ini kan tadi kita sudah bahas kalau banyak penyakit komorbid ya dok ya, mulai dari penyakit metabolik yang tadi diabetes, jantung, stroke gitu ya dok ya. Itu perlu nggak sih dok sebenarnya lansia yang masih dalam keadaan sehat itu diperiksakan rutin gitu dok? Sebenarnya kalau medical check up itu bukan hanya lansia. Kalau setiap orang bekerja itu kan sudah ada peraturannya tuh. 1 tahun sekali itu setiap perusahaan yang bagus itu pekerjaannya di medical check up, apalagi lansia. Tapi sebenarnya kalau untuk mengetahui kondisi, kalau lansia masih segar, belum ada penyakit yang kronisnya, dia cukup dengan olahraga rutin dia tahu. Kondisi saya masih stabil gitu. Tapi kalau memang dia stabil terus, paling nggak setahun sekali ngecek ke dokter itu, mungkin rekam jantung gitu ya, jantung, tensi, atau periksa yang paling penting untuk yang sering sudah makan obat rutin itu periksa urium kreatinin sama fungsi hati. Jadi kalau kita rutin makan obat, 2 organ yang untuk membuang sisa obat itu ginjal dengan hati. Jadi setiap lansia itu juga, apalagi yang pakai obat kronis itu, yang kronis itu satu tahun sekali dia diperiksa itu ginjal dengan hati untuk tahu kondisi organ tubuhnya itu. Jadi selain diberikan obat-obatan, kita juga harus pantau dari efeknya ya dok ya? Ya, 1 tahun sekali paling nggak tahu fungsi ginjal dan fungsi hati untuk orang tua. Oke, 1 tahun sekali ya dok ya, minimal ya dok ya. Nah dok, kalau tanda-tanda bahaya atau red flag yang bisa ditemukan pada lansia yang kalau kita ketemu tuh nggak boleh ditunda nih ke rumah sakit, apa aja sih dokter? Ya kalau lansia itu sudah kesadarannya menurun, langsung bawa ke rumah sakit ya, kita harus panggil gitu, nggak bangun, atau sesak ya. Kalau sesak napas
itu perlu oksigen. Ya, sesak napas ini bisa karena saluran napas, bisa karena serangan jantung, bisa juga karena otaknya terganggu, stroke ya. Oh, jadi itu ya dok, tanda-tanda yang memang harus diwaspadai, mulai dari penurunan kesadaran, sesak napas dari dada gitu ya dok ya, yang ngarah-ngarah ke jantung gitu. Nah dokter, kan tadi kita udah bahas banyak lansia itu keterbatasannya mulai dari sakit kalau jalan ya dok ya, nyeri-nyeri sendi, terus juga ada gangguan di pernapasan tadi karena mungkin ada riwayat merokok lama gitu dok. Kalau misalnya peran fisioterapi bisa nggak dok untuk memperbaiki kualitas hidup dari lansia ini dokter? Oh iya, kalau fisioterapi itu kan dia paling sering berguna itu untuk pertama untuk otot dan tulang ya. Kalau pengapuran atau osteoporosis itu ada teknik fisioterapi tertentu yang bisa membuat nyeri pada pengapuran atau saraf kejepit itu bisa berkurang. Atau juga pada tulang krokos mungkin bisa dikasih stimulan untuk bisa kalsium atau zat-zat yang berguna untuk tulang baik itu bisa masuk lagi ke dalam tulangnya gitu ya. Itu fisioterapi. Juga untuk saluran napas, kalau dikasih fisioterapi tertentu, cara membuang dahak, ada teknik tertentu itu bisa itu pakai fisioterapi. Jadi itu memang fisioterapi itu berguna karena dia menggunakan alat-alat tertentu di luar obat. Nah itu penting di luar obat karena pasien ini banyak sekali obat, kadang-kadang sudah 10 obat pun dia nggak sesaknya nggak berkurang, sakitnya nggak berkurang. Tapi begitu di fisioterapi jadi obatnya yang berkurang. Nah itu berguna, itu sangat penting karena itu tadi kalau obat ini sudah lebih dari 6 itu kadang-kadang badan sendiri bingung itu mau gimana kan, efek obat ini segalanya. Nah, mungkin ada hal lain yang di luar obat itu. Selain dari obat perlu fisioterapi. Itu aja dulu. Kalau di deracin itu mungkin pakai tenaga dalam ya. Kalau kita belum sampai ke situ. Belum bisa ya. Tapi itu mungkin juga fisioterapi zaman dahulu. Ya, ada tenaga dalam itu kan Panas energi. Tapi sekarang nggak bisa itu. Mungkin belum ada aja yang tahu. Tapi itulah kurang lebih dia. Yang bukan pakai obat. Kalau obat masuk ke mulut. Kalau fisioterapi itu dia pakai dari luar, dari luar tubuh. Yang bukan berbentuk obat, bisa panas, bisa apa ya, mungkin tenaga dalam tadi kalau memang ada yang bisa gitu ya. Oke dokter, jadi fisioterapi ini salah satu modalitas non obat ya dok ya, yang pengaruhnya gede ya dok ya. Bisa mengurangi dosis obat kalau memang dia tepat yang sudah ahlinya mengerjakan, itu penting itu jadi. Oke, jadi kalau misalnya lansia yang punya penyakit kronis yang mungkin sudah kondisinya stabil, boleh ya dok ke fisioterapi? Oh ya, fisioterapi itu sangat berguna. Jadi walaupun tidak diterapi dengan alat itu bisa juga dilatih gerakan. Jadi ada gerakan tertentu, misalnya si ibu ini berat badannya berlebih. Nah, cara dia berjalan dikasih tahu, itu fisioterapi. Kalau misalnya dia tulangnya rapuh, Bu harus kayak gini. Nah, tuh. Atau yang misalnya sudah patah di sini dikasih korset. Nah, dikasih apa ini. Nah, itu fisioterapi itu bagaimana caranya supaya yang lemah ini jadi bagus, atau jangan sampai tambah celaka, tambah buruk gitu. Tambah cedera, posisi tertentu. Nah, itu juga pencegahan juga di situ. Karena kalau sudah patahnya, ya itu tadi kalau patah 2 enak. Kalau orang tua ini patah tulangnya patah 6, patah 8 bisa retak katanya. Itu nggak main-main itu. Betul. Susah banget ya dok ngatasi. Banget. Ya. Jadi termasuk pencegahan sekunder ya dok ya. Oke dokter. Nah dok, kan banyak lansia yang mungkin secara mental tuh nggak siap menghadapi perubahan dari bentuk fisik dan juga fungsi fisiknya gitu ya dok ya. Nah dok, bisa timbul rasa cemas dan juga rasa mungkin minder, malu gitu ya dok. Apakah dari aspek spiritual misalnya kayak kegiatan keagamaan, ibadah itu bisa membantu dokter? Iya, makanya kan seperti di rumah sakit kita ada bagian pastoral care ya, itu bukan untuk salah satu agama tertentu, jadi seluruh agama yang ada itu ada pendamping. Jadi perlu sekali itu, karena manusia itu kan selain fisik dia
ingatan kognitif, juga spiritual, emosi. Ya, emosi menentukan. Jadi kalau orang ketakutan, orang marah, dia asmanya bisa kumat, asam lambung bisa naik. Betul. Kalau dia emosi marah bisa langsung lemes, langsung nggak bisa bergerak, ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dia agamanya kuat, ada pendamping secara spiritual, pendamping di rumah sakit, ada seluruh agama bisa datang mendoakan, menghibur gitu ya. Jadi dia bisa juga menimbulkan kekuatan itu supaya dia lebih tabah, lebih Kuat. senang untuk makan obat aja. Kalau nggak diberi kekuatan itu ada yang anti gitu, obat apa nih, ini racun apa, nah, gitu. Kalau dia spiritualnya kurang berserah tandanya kan Iya. kepada Tuhan, obat aja dianggapnya apa ini, pasti dokter ini maunya nambahin penyakit ini. Nah, ada kan Berpikiran negatif. iya kayak gitu tuh. Jadi pendamping dari keluarga perlu, tapi kalau memang keluarga tidak sanggup untuk memberi ini spiritual, mungkin perlu bantuan dari orang-orang ulama yang disiapkan rumah sakit atau yang bisa kita datangkan dari tempat lain gitu. Oke. Di Caritas Hospital KM7 ini pastoral care-nya sudah bisa semua agama ya, Dok ya? Iya. Berarti ya. Oke, Dok. Untuk yang pasien-pasien yang mengalami rasa cemas atau kesendirian setelah dirawat gitu. Ada kita yang bisa mendampingi. Jadi ada pendampingan gitu ya, Dok ya. Sebagai penutup mungkin dokter bisa kasih pesan untuk para keluarga yang mungkin saat ini lagi berjuang merawat lansia nih, Dok, supaya tetap semangat gitu, Dok. Mungkin boleh, dokter. Jadi lansia itu memang satu episode hidup dari kehidupan manusia. Jadi untuk umur 60 tahun sampai 100 tahun mungkin ya, mudah-mudahan tetap sehat. Tetapi seperti kita tahu, memang umur setiap sel itu ada batasnya. Sampai umur saraf pun yang panjang itu bisa sampai 90 tahun, tapi sesudah 90 tahun juga menurun fungsinya dan tidak bisa berganti lagi. Kalau kulit juga bisa berganti, walaupun kita bisa berganti setiap 7 tahun, kayaknya kita manusia baru karena seluruh kulit kita, otot kita berubah semua jadi baru. Tetapi tetap juga kita itu mengalami proses degenerasi. Jadi penyakit itu pasti muncul bukan karena kutukan atau bukan karena apa-apa, memang karena umur manusia itu ada batas sel-selnya itu. Jadi kalau misalnya lansia itu tetap bisa sehat kalau dengan olahraga yang teratur, dijaga makan. Kalau dia ada obat, obatnya itu harus teratur. Kalau dengan obat yang banyak tidak bisa diperbaiki, mungkin perlu fisioterapi. Dan kalau si lansia ini merasa sedih dengan penyakitnya, perlu mungkin didukung oleh komunitas temannya sesama yang sakit, ya, seperti ada klub diabetes, klub lansia, klub rematik, yang tempat dia bisa berkomunikasi. Kemudian untuk spiritual perlu konseling pastoral care atau dari ulama masing-masing. Dan untuk mencegah lupa, mungkin bisa dengan membaca buku atau menulis atau bikin lagu atau sering nyanyi-nyanyi, ya seperti itu. Jadi kita harus perhatikan dari fisiknya, dari makanannya, dari ingatannya, dari spiritualnya, juga dari emosinya. Oke. Ya. Jadi kita tuh harus memperhatikan secara keseluruhan ya, Ya, Dok. olahraganya juga. Satu lagi. Oke, Ya. jadi olahraga, aktivitas fisik, Ya. pola makan, kesehatan mental, memori ya, Dok ya. Oke, sampai kebutuhan spiritual tadi ya, Dok ya. Kalau keluarga tidak sanggup sendirian, dia perlu komunitas. Nah, bergabunglah ke komunitas yang banyak lansianya. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapaknya berasa lebih bahagia di situ daripada di rumah sendirian. Betul. Iya. Jadi
sangat membantu ya dok ya untuk itu. Oke, luar biasa banget nih pesan dari dokter Posma untuk keluarga yang sedang merawat lansia saat ini gitu ya dok ya. Hari ini kita belajar banyak banget soal geriatri. Nah, menua itu memang proses alami yang akan pasti terjadi ya dok ya, tapi tetap mempertahankan lansia itu tetap aktif, mandiri, itu dan punya kualitas hidup yang lebih baik itu bisa diupayakan ya dok ya bersama gitu. Terima kasih dokter sudah mau bergabung hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan juga untuk sobat-sobat Karitas yang ada di rumah, terima kasih sudah membersamai episode kali ini. Semoga selalu bermanfaat episode-episode yang kami sajikan, dan saya beserta Dokter Posma pamit undur diri dan bye-bye.